nama saya Krisaflin Anastasia dengan stambuk F55119014. Perkenalkan, nama saya Imadira Direvandi dengan stambuk F55119018. Ya, perkenalkan nama saya Zidan Senona Tlagaronda, stambuk F55119020. Mata kuliah pemrograman web ini diampu oleh 5 dosen, yakni yang pertama Ibu Desi Santi, Eskom MT selaku dosen penanggung jawab, yang kedua Ibu Wirdayanti, STMM, yang ketiga Bapak Insinyur Saiful Hendra, Eskom Mkom, kemudian Bapak Ilman Pradana, Eskom Mkom yang memegang kelas A dan B, kemudian Bapak Kadek Agus Wijaya, STMM yang memegang kelas C dan D. Nah, tema dari web yang kami buat yakni web pemesanan makanan online, di mana web ini terdiri dari client side dan server side. Pada client side, user dapat melakukan pemesanan, pembayaran, dan juga pengiriman pesan ke admin, baik berupa kritik, saran, dan lain-lain. Kemudian pada server side, admin dapat melihat dan memanipulasi database produk, user atau pelanggan, juga dapat memverifikasi pembayaran user. Saat ini saya akan menjelaskan kode program dari sisi user. Yang pertama, saya akan menjelaskan kode program di file config.php. Nah, config.php ini, file ini berfungsi untuk menghubungkan web ke database. Terdapat pada line ini. Dan untuk men-setting URL dan juga title pada websitenya bisa dilihat pada blok berikut. Dan selain itu di sini ada beberapa fungsi seperti fungsi alert, yakni untuk notifikasi, menampilkan notifikasi, dan juga function atau fungsi redir, atau yang tidak lain adalah redirect untuk memanggil file, dan untuk fungsi validate admin not login untuk memvalidasi login dari user. Kemudian kita pergi ke file header. Nah, di sini file header.php. Pada bagian ini yang saya blok. Nah, ini bagian head. Bagian ini berisi link-link pemanggilan CSS. Yang dimana kalau kita mau lihat file-file CSS-nya itu berada di sini, CSS. Nah, di sini di sebelah kiri ada beberapa CSS yang dipakai, yakni CSS full slider, kemudian ada navbar untuk barnya, kemudian style login yakni untuk style dari halaman login, kemudian ada style CSS, ada CSS untuk tabel atau desain tabelnya. Kemudian kita kembali ke header. Nah, setelah di head kita masuk pada body. Pada body ini kita bisa lihat ada beberapa tombol navigasi, seperti ada home, ada di sini menu, dan di sini ada pembayaran, kontak kami, profil, logout, login, dan juga register. Namun pada awal halaman akan tampil home dengan menu saja, dengan ditambah login dan juga register. Namun apabila user sudah masuk ke dalam aplikasi, sudah login, maka akan tampil menu pada bar, menu tambahan yakni pembayaran dan juga kontak kami, serta profil dan juga logout. Nah, selain itu di bagian bawah terdapat kode program untuk slider image yang terdapat pada halaman awal indeks PHP. Dan kemudian di bawahnya lagi terdapat tampilan untuk menampilkan kategori menu. Menurut jadi akan menampilkan produk sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kemudian
Di bawahnya lagi terdapat kode program untuk mengupdate total bayar dari pesanan yang sudah user masukkan ke keranjang. Dan yang terakhir, ini adalah untuk melihat ke keranjang belanja. Jadi akan redirect ke file keranjang.php. Kemudian kita masuk pada file footer.php. Nah, pada bagian ini merupakan bagian footer yang berisi string copyright at 2021. Jadi kita bisa lihat string ini tersebut pada web terdapat pada bagian bawah atau footer. Oke, kita kembali. Kemudian kita masuk ke file selanjutnya, yakni ke index.php. Nah, pada bagian awal bisa kita lihat di bagian atas ini terdapat include, yang dimana di sini ada dua, include ins.config.php dan juga layout header.php. Di sini merupakan sebuah pemanggilan file, yaitu dia memanggil file config PHP dan juga header PHP untuk dapat digunakan di file ini atau di file index.php. Dan kemudian terdapat blok untuk favorit menu, di mana di sini dia akan looping dalam penarikan data dari database dengan limit sebanyak 3 produk yang terhitung dari awal data. Jadi kita bisa lihat di sini. Dan ini merupakan loopingnya. Kemudian di blok bawah terdapat blok menu terbaru. Jadi kurang lebih ini hampir sama dengan penjelasan dari favorit menu. Hanya yang membedakan adalah di sini dalam penarikan datanya dia menggunakan descending, di mana descending di sini akan menarik data dari urutan paling bawah yang tidak lain itu adalah data terbaru. Kemudian pada line paling bawah terdapat footer juga, footer.php. Lalu kita lanjut ke register.php. Nah, pada file register.php di sini juga terdapat sama include config PHP dan juga header PHP, di mana akan memanggil file tersebut untuk digunakan pada file ini. Lalu pada bagian lain ini merupakan kode program untuk menginputkan data user ke dalam database. Dan di sini merupakan kode program untuk inputannya. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya, yakni login.php. Nah, di sini pada line di atas login PHP, jika user telah login dan ingin kembali ke tampilan login, maka akan redirect atau kembali ke form utama, yakni index PHP. Dan kemudian setelah itu pada bagian ini, saat user menginputkan email dan password, maka untuk passwordnya itu sendiri akan dienkripsi. Lalu dia akan dicek pada database apakah data user itu sudah benar atau tidak. Jadi untuk blok ini merupakan blok inputannya, inputan email dan juga password. Jadi saat dimasukkan email dan juga password, di sini akan dienkripsi dan dicek. Kalau misalnya dia mungkin salah, akan tampil alert atau notifikasi, maaf email dan password Anda salah. Namun jika di sisi lain user belum mempunyai akun, dia bisa mendaftarkannya di menu register. Sini ada navigasi juga, belum punya akun. Sini buat akun sekarang. Jadi jika diklik akan redirect langsung ke halaman register.php untuk mendaftarkan akun user. Kemudian kita masuk pada file menu.php. Nah, untuk file menu.php pada bagian ini, blok ini merupakan kode program yang menampilkan
menu detail dari tiap produk yang ada. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, pada blok kode program yang ini, di sini akan menampilkan kategori dari menu-menu yang tersedia. Selanjutnya, untuk kode program pada blok ini, untuk menampilkan semua menu yang tersedia. Kemudian di bawah ada include layout, menampilkan footernya. Selanjutnya kita lanjut ke file keranjang.php. Jadi setelah kita memesan pada halaman menu, kita akan masuk ke keranjang. Nah, di sini pada bagian ini merupakan kode program untuk merequest quantity atau jumlah pesanan dari suatu produk yang akan diorder. Jadi yang ini ya, untuk merequest quantity-nya. Nah, di sini perlu diperhatikan, jika kuantitinya tidak terisi atau 0, maka akan tampil notifikasi minimal quantity harus 1. Kemudian akan terredirect ke halaman keranjang.php. Setelah itu, blok berikut merupakan blok untuk membuat tabel dari keranjang.php ini. Dan blok ini untuk menampilkan data pemesanan. Nah, ini. Setelah itu, pada blok ini untuk menampilkan subtotal dan juga total dari produk yang telah dipesan. Oke, kita lanjut ke file order.php. Nah, di file order.php ini, di sini terdapat variabel user yang akan memanggil data user yang sedang login atau aktif pada perangkat. Kemudian pada bagian ini, pada blok ini, bagian ini adalah untuk men-setting tanggal dan juga mengambil ID kota untuk pengecekan ongkirnya nanti. Kemudian nantinya data-data tersebut akan disimpan atau diinsert ke dalam database. Selanjutnya, yang di bawah ini merupakan kode program dari inputan. Yang selanjutnya di bagian bawah ini merupakan kode program untuk pembuatan tabelnya, tabel dari detail pemesanan. Dan kemudian bagian yang terakhir, ini bagian ini adalah untuk memanggil dan menampilkan data dari detail pemesanannya. Oke, kita lanjut ke file success.php. Nah, pada file success.php ini di bagian atas akan menampilkan notifikasi transaksi berhasil yang ini. Nah, kemudian ini merupakan tabel detail pesanan, yang ini tabelnya. Lalu data yang telah dipesan akan dipanggil dan ditampilkan dalam tabel detail pemesanan. Nah, yang ini. Kemudian pada bagian bawah akan ditampilkan ongkir dan juga total harganya. Nah, pada blok ini. Nah, pada file pembayaran.php ini di bagian awal terdapat kode program untuk membatalkan atau mendelete. Jadi sini ada delete form pesanan. Kemudian di sini ada variabel user untuk men-select ID user yang sedang aktif atau login.
Selanjutnya, pada blok kode program berikut ini adalah untuk memanggil data pemesanan ke dalam tabel yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke variabel, dan kemudian variabel tersebut akan dipanggil dan dimasukkan ke inputan. Kemudian untuk blok yang ini ya, yang ini, blok ini merupakan kode untuk menginputkan data pembayaran ke dalam database. Yang di bawahnya, blok ini merupakan kode program inputan. Selanjutnya, blok berikut merupakan tabel dari pembayaran. Dan yang selanjutnya, pada bagian bawah terdapat dua button, yakni ada button batalkan dan juga button bayar. Kemudian kita lanjut ke file kontak.php. Nah, file kontak.php ini adalah untuk menghubungkan user ke admin dalam memberikan kritik, saran maupun pesan dengan menggunakan insert data ke database atau memasukkan datanya ke dalam database. Kemudian pada blok berikut ini merupakan kode program untuk label dan juga inputannya. Oke, kita lanjut ke file logout.php. Nah, pada file logout.php ini user akan melepas status loginnya. Dengan itu user akan logout atau keluar dari aplikasi web tersebut. Baik, sekian penjelasan kode program dari sisi user. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kode program di bagian admin. Nah, pertama-tama di bagian header, di sini merupakan bagian untuk mengatur website. Nah, di mana di sini terdapat pengaturan title dengan meta, dan selanjutnya di sini juga ada program untuk memanggil file-file CSS yang akan digunakan pada web admin ini. Nah, selanjutnya pada body, di sini terdapat kode PHP. Yang pertama itu kode untuk menghitung pada database, untuk menghitung berapa data yang sudah di-read oleh admin untuk pada tabel pemesanan. Nah, yang kedua itu adalah kode program untuk menampilkan berapa data yang memiliki status pending pada tabel pembayaran. Nah, selanjutnya di sini ada navbar. Nah, navbar di sini diberi administrator untuk titelnya. Nah, dan untuk menu-menunya sendiri di sini ada menu home. Nah, di mana menu home ini akan dialihkan ke file admin index.php. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu master data. Nah, menu master data ini merupakan menu dengan drop down menu seperti itu. Nah, di dalamnya itu terdiri data user. Kalau ini mengarah ke user.php, data produk mengarah ke file produk.php, data kategori produk itu mengarah ke kategori produk.php, dan kota dan ongkir itu mengarah ke tampilan kota.php. Nah, selanjutnya ada juga menu pesan yang mengarah ke pesan.php, pembayaran mengarah ke pembayaran.php, dan kontak ini mengarah ke file.php. Nah, juga yang terakhir di sini ada menu logout. Nah, untuk menu logout ini akan menjalankan program yang ada di admin logout.php. Nah, di bagian footer di sini
cukup sederhana saja. Di sini saya hanya mengisikan copyright 2021 dan sisanya ini hanya script untuk bootstrapnya saja. Nah, kita lanjut ke sini, ke login. Nah, di login ini itu di-include tadi ya, config.php untuk terhubung ke database-nya. Nah, di sini juga dicek apakah ini sudah login, apakah si user atau si admin ini sudah login. Jika sudah, dia akan dialihkan ke tampilan index.php. Nah, lanjut di sini ada kode program untuk mengecek password dan email yang dimasukkan. Nah, jika ia benar maka akan dilanjutkan ke .php. Jika tidak, maka akan muncul peringatan maaf, email dan password salah. Nah, di sini ada script style di sini. Ini untuk mengatur tampilan pada menu login ini. Nah, di sini ini untuk penginputan email, password dan juga tombol loginnya, seperti itu. Kita masuk ke index. Nah, di index ini hanya menampilkan ucapan selamat datang kepada administrator pada menu admin, menu admin begitu. Selanjutnya ke user. Nah, pada user ini, tampilan user ini terdapat juga di sini script untuk terhubung ke database dengan mengecek apakah si admin ini sudah login atau belum. Nah, selanjutnya di sini juga ada codingan untuk menghapus data pada database, membuat data pada database dan juga mengeditnya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini. Nah, di sini jika kita memilih untuk membuat data, maka tampilan untuk menginputkan data ini akan ditampilkan nantinya, dan pada tombol input ini jika kita sudah mengisi semuanya dengan benar ya, baru menginput, maka akan jalan nanti kode program untuk membuat datanya. Nah, begitu juga dengan edit, sama halnya dengan buat tadi. Jika kita mengklik tombol edit, maka inputan akan muncul dengan memasukkan nama data, isian data yang akan diedit tadi. Dan setelah diedit dan mengklik tombol ini, mengklik tombol submit ini, maka datanya akan teredit seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ini tabel, yang dimana tabel ini akan menampilkan semua data user yang ada pada database seperti itu. Nah, lanjut ke produk. Ini sama halnya dengan user tadi. Di sini cuma ada dua ya, delete dengan create. Nah, edit juga ya, sama kayak tadi. Jika mau create, maka muncul tampilan untuk menginputkan datanya, dan kalau mau ngedit juga klik tombol edit, baru dia muncul data yang akan diedit serta nilai-nilainya begitu. Nah, di sini juga tabelnya juga akan diisi sesuai dengan data yang ada pada database. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke kategori produk. Nah, pada kategori produk ini juga sama, tidak jauh beda. Ini script untuk mendelete, membuat dan edit. Di sini script untuk membuat data ya, inputnya dan tombolnya sama halnya dengan tadi. Jika kita klik tombol tambah, maka dia akan memunculkan inputannya. Di sini juga jika kita klik tombol edit, maka inputannya juga akan ditampilkan dan isiannya juga akan diisi sesuai dengan data yang akan diedit. Nah, di sini juga ada tabel yang nanti juga isi pada tabel ini akan disesuaikan dengan database-nya. Nah, selanjutnya di sini ada kota, sama halnya yang dengan sebelumnya. Codingan untuk create, delete dan edit. Di sini untuk inputan create, di sini untuk inputan edit, dan di sini itu untuk tabel yang memunculkan data yang ada pada database kota, seperti itu. Nah,
Selanjutnya saya akan ke pesanan di sini. Nah, untuk pesanan itu masih sama. Di sini ada edit, delete dengan edit. Nah, di sini jika edit baru dia munculkan tadi ya inputannya begitu. Dan ada juga tabel. Di sini tabelnya akan diisi sesuai dengan isian pada database-nya. Kita lanjut saja ke pembayaran. Pembayaran di sini agak panjang. Nah, di sini yang pertama itu ini untuk memverifikasi. Nah, pada verifikasi ini akan dicek terlebih dahulu total pembayarannya, baik itu harga barangnya dengan ongkirnya itu akan dicari terlebih dahulu. Kemudian akan dicek berapa pembayaran yang dilakukan oleh si user. Jika pembayarannya sudah lunas atau tepat, maka akan diberikan status verifikasi dan akan juga munculkan pembayaran lunas. Nah, jika kurang, dia akan belum terverifikasi dan pembayaran masih belum lunas, seperti itu. Nah, ini detail di sini. Detail ini juga sama halnya, dia pertama akan menampilkan detail pesanan dan harga pesanan total yang harus dibayar oleh user. Dan di sini terdapat juga bukti transaksinya di sini yang bisa kita lihat oleh admin. Ini jika kita klik maka bukti pembayarannya itu akan ditampilkan. Nah, di bawah ini merupakan tabel untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel pembayaran yang ada pada database. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada detail pesanan. Nah, detail pesanan ini ya untuk melihat detail pesanan seorang, di sini ya ID seseorang sesuai dengan ID-nya. Seperti ini ya. Di sini juga ada tabel tanggal pesanan, tanggal digunakan. Di sini semua detail pesanan akan ditampilkan. Nah, di sini juga di sini untuk tabelnya, tabel ini nama produk, harga, satuan, quantity dan harga semua akan ditaruh di sini. Harganya, kota dan ongkir, dan total harga. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk ke kontak. Nah, kontak di sini hanya ada terdapat delete ya, fungsi delete. Nah, selanjutnya di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, semua data akan ditampilkan pada sebuah tabel. Nah, dan di sini cuma ada satu trigger yaitu delete, yang dimana akan menghapus datanya. Seperti itu. Nah, terakhir adalah logout. Nah, pada logout ini itu akan menghapus atau mengunset session IM admin di sini. Berarti si admin ini sudah keluar dari webnya dan akan statusnya akan di-unset terlebih dahulu, dan jika ingin masuk lagi harus login lagi. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bagian demonstrasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menemukan bagaimana cara penggunaan web yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini ada dua tampilan. Yang pertama yaitu tampilan untuk user seperti yang kalian lihat ini. Kemudian yang kedua yaitu tampilan untuk admin. Pertama-tama kita ke tampilan user terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu login atau register terlebih dahulu untuk masuk dan bisa memesan makanan dan minuman yang ada di tampilan ini. Jika teman-teman sudah mempunyai akun, tinggal login. Tetapi jika belum, kita register terlebih dahulu. Ya, kita register terlebih dahulu. Pertama kita masukkan nama, kemudian masukkan email.
kemudian masukkan nomor telepon, kemudian masukkan alamat, lalu masukkan password, kemudian kita klik register. Ya, ketika sudah terregis maka akan muncul tampilan ini, register berhasil dan silakan login. Dan kita klik silakan login, kemudian kita masukkan email yang kita buat tadi, lalu masukkan password, dan akan masuk pada tampilan awal menu user. Di sini ada dua menu, yaitu favorite menu dan menu terbaru. User dapat melihat harga dari menu-menu ini dan melihat detail dari makanan ini dengan menekan tombol lihat detail. Misalnya kita ingin lihat minuman, yaitu Coca-Cola, kita klik tombol lihat detail yang warna hijau ini, dan akan muncul deskripsi. Ini merupakan deskripsi dan harga dari minuman ini. Kemudian untuk memesannya, ketika pada tampilan seperti ini, kita tinggal menekan tombol pesan. Ya, ketika kita menekan tombol pesan akan masuk pada menu keranjang. Kemudian jika user ingin menambahkan minuman atau makanan, di sebelah kiri ini ada kategori menu. User tinggal klik kategori menu yang mana mereka akan pesan selanjutnya. Misalnya user ingin memesan burger. Ya, ketika ada tampilan seperti ini, kita tinggal pesan saja dengan menekan tombol pesan dan akan masuk pada keranjang. Ya, jika user ingin menghapus makanan yang dia pesan sebelumnya, caranya itu dengan menekan tombol hapus yang ada di pojok kanan ini. Kita klik dan makanan yang telah dipesan tadi akan terhapus. Ya, selanjutnya ketika user ingin membayarnya, kita menekan tombol selesai belanja dan akan masuk pada pengisian data pembeli. Kita masukkan tanggal pada hari ini, kemudian alamat pengirim, misalnya kita tinggal di Palu Barat, kemudian menekan tombol proses. Kemudian muncul sebuah tampilan yaitu transaksi berhasil, silakan tunggu, admin akan segera menghubungi Anda. Kemudian kita masuk pada pembayaran. Pada pembayaran ini kita akan membayar makanan atau minuman yang kita pesan tadi dengan menekan tombol pesan. Kemudian kita masukkan jumlah berapa yang ingin kita bayar. Misalnya saya bayar 100. Ya. Kemudian bukti pembayaran ini merupakan bukti bahwa kita telah membayar makanan ini, misalnya seperti struk atau apapun itu. Kita masukkan misalnya gambar ini, kemudian bukti pembayaran ini sebuah pesan. Kemudian ketika semua sudah terisi, kemudian kita menekan tombol kirim dan akan muncul tampilan sukses. Ya, untuk selanjutnya ketika ingin mengirim pesan untuk admin, kita bisa menekan tombol kontak kami yang berada di pojok kanan atas dan masukkan nama kita, kemudian email. Misalnya kita memasukkan subjeknya kritik dan pesannya Ya, jika sudah terisi semua, kita menekan tombol simpan dan pesan ini akan masuk pada admin. Ya, untuk tampilan user ini hanya sampai di sini. Kemudian kita masuk pada tampilan admin,
Yang pertama-tama kita lakukan yaitu untuk memasukkan email kita, kemudian password, kemudian login. Ya, ini merupakan tampilan awal dari menu admin. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu home. Ini merupakan tampilan home. Kemudian master data dengan beberapa pilihan yang di dalamnya. Kemudian pesanan, pembayaran, kontak, dan lookout. Di sini pertama-tama untuk tampilan home-nya itu seperti ini. Dan kita masuk pada master data. Pada master data ini ada 4 pilihan, yaitu data user, data produk, data kategori produk, kota, dan ongkir. Pertama kita masuk pada data user. Pada data user ini merupakan data-data yang telah user masukkan tadi. Di sini ketika mereka regis maka akan masuk pada tampilan admin ini pada data user masuk. Di sini kita juga bisa menambahkan data. Di sini bisa kita menambahkan data dengan status user ataupun admin, dan kita bisa mengedit dan menghapusnya. Kemudian kita masuk pada data produk. Pada data produk ini kita juga bisa menambahkan data makanan atau minuman yang ingin kita tambahkan, dan bisa mengedit dan menghapusnya. Kemudian kita masuk pada data kategori produk. Pada kategori produk ini juga kita bisa menambahkan, menghapus, dan mengedit data kategori produk ini. Dan yang terakhir yaitu kota dan ongkir. Di sini juga kita bisa mengedit dan menghapus dan menambahkan data dari kota dan ongkir ini. Kemudian kita masuk pada menu yang kedua yaitu pesanan. Di sini merupakan pesanan-pesanan yang telah dilakukan oleh user. Seperti yang kita lihat pada nomor 1 ini ada sebuah pesanan yang belum lunas, yaitu pesanan yang kita pesan sebelumnya di tampilan user. Untuk melihat detail dari pembelian user itu, kita klik tombol detail. Ya, di sini ada tulisan bahwa belum lunas. Di sini ada tulisan belum lunas. Untuk verifikasi pemesanan dari user, kita klik menu pembayaran. Kemudian ada status pending. Untuk membuat dia terverifikasi, kita klik detail, kemudian menekan tombol verifikasi. Ya, dan akan muncul tampilan yaitu pembayaran lunas. Dan status dari pembayaran yang user telah lakukan tadi sudah terverifikasi. Dan kontak ini merupakan pesan yang dikirimkan oleh user. Seperti yang kita lihat pada nomor 3, ini merupakan pesan yang user kirimkan tadi. Subjeknya kritik, pesannya mungkin kedepannya diskonnya dilebihkan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dan demonstrasi dari web yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.